barzakh. Dinding gaib atau tembok gaib. Subhanallah Pak. Ada laut, airnya kelihatan nyatu. Tapi kadar garam yang di sini dibandingkan kadar garam di sini berbeda. Ikan yang di sini Pak, kalau udah nyampe kemari, dia akan balik lagi. Seolah ada dinding kaca yang membatasi. Subhanallah. Jadi ikan sini rasanya beda dengan ikan sini rasanya beda. Kadar keasinan masing-masing ini beda. Subhanallah, marajal bahraini yaltaqiyan. Dindingnya nggak nampak. Nggak kelihatan. Barzakh itu adalah dinding gaib yang sangat kuat. Tidak bisa ditembus. Tapi kapal yang jalan di atasnya bisa jalan. Subhanallah kaum muslimin. Bagi Allah itu seluruhnya cetek. Tahu cetek? Kecil. Gampang. Ringan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi Zulkarnain diberi ilham oleh Allah bagaimana cara membuat antara dua puncak gunung. Subhanallah. Kaum muslimin. Ini gunung. Ini gunung. Ini gunung. Di antara ini rata, inilah yang dicor oleh Zulkarnain. Subhanallah kaum muslimin. Sekali lagi Ibnu Battutah telah sampai kemari. Ibnu Battutah bercerita apa yang mereka temukan, apa yang mereka lihat, dan apa rekomendasi dari penduduk setempat. Bahkan penduduk setempat mengatakan jangan pernah pergi ke situ. Semacam ada hawa kematian kalau mendekat ke sana Pak. Merinding seluruh bulu roma. Saya pernah mendengar dari ustadz anak kandungnya Abu Bakar Al-Ba'asyir, Ustadz Abdul Rahim. Beliau mengatakan beliau pernah mendekati tempat itu. Memang beliau mengatakan semacam ada hawa negatif yang sangat tidak nyaman. Tidak ada penduduk yang berani mendekati tempat ini Pak. Tayyib. Dan ini ada janji dari Allah bahwa ada masanya nanti akan keluar. Akan lepas, akan runtuh. Ketika ini runtuh, maka mereka pun meluncur seperti sarang semut yang diganggu, keluar semutnya kemudian merata kemana-mana. Kita lanjutkan firman Allah, lanjutkan terjemahnya. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, dinding ini wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dimulai dengan nama Allah. Dimulai dengan zikir. Dimulai dengan doa oleh Zulkarnain beserta bala tentaranya. Maka sejak itu didoakan, sejak itu dinding ini bukan hanya dinding biasa, tapi dinding berlapis kekuatan zikir dan doa. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu menjebol dinding ini. Kata Rasulullah SAW, nanti kita bacakan hadisnya, bahwa setiap kali Ya'juj Ma'juj berhasil melobangi dengan kerja keras yang dahsyat, sebesar ini kata Rasul, sebesar ini. Setiap kali dia berhasil melobangi sebesar ini, hari pun sudah malam. Kata pemimpinnya, balik lagi, besok kita lanjutkan. Dalam satu malam itu, Allah telah kembalikan utuh dinding ini. Besok mereka lihat lagi, sudah ketutup lagi, semangat mereka nggak pernah patah. Tidak pernah padam, ulang balik. Sampai tenggelam matahari, hari gelap, mereka sudah berhasil melobang lagi kecil. Tapi tidak pernah, besoknya balik lagi. Seperti itulah hari-hari mereka Pak. Luar biasa gigih ini manusia. Ya'juj dan Ma'juj. Terus? Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah sombong seperti Sulaiman ketika mampu mendatangkan singgasananya Balqis. Terkenal singgasana itu Pak, singgasana yang besar, berat, mewah, bertahtakan dan berlapiskan emas, permata dan luar biasa. Enggak ada orang di bumi yang sanggup buat singgasana seindah Balqis punya. Tapi Sulaiman menawarkan, buat sayembara. Siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan secepat mungkin istananya Balqis kemari? Jin Ifrit, terkenal dengan jin terkuat dari bangsa jin, berkata, saya mampu sebelum engkau berdiri tempatmu, dia sudah nyampe sini. Seorang wali Allah berkata, insya Allah sebelum engkau memejamkan kelopak matamu,
Sudah nyampe kemari, kalah kemampuan jin ifrit. Bismillah, silahkan langsung sampai di tempat. Dan ini adalah karamah yang sempurna dari seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Setelah nyampe, dilihat oleh Sulaiman, Masya Allah, ini singgasana, Masya Allah. Langsung sujud syukur Sulaiman, dan dia tidaklah menyombongkan diri. Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi. Ini hanyalah dari karunia Allah untukku. Zulkarnain juga begitu. Setelah membuat prestasi yang sampai hari kiamat gak akan ada yang bisa buat coran dari besi setinggi ini, Pak. Coran dari besi setinggi ini, tantang Amerika, sanggup nggak? Kumpulkan semua negara besar di dunia, buat dari satu gunung ke gunung, dibuat coran besi, sanggup nggak? Berapa biaya yang harus dihabiskan itu? Dan Zulkarnain telah melakukannya. Makanya bila mengatakan hadza, ini adalah rahmat dari Rabbku. Dia tidak sombong. Sesuatu yang dibangun di atas kerendahan hati, ketawaduan, maka dia akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan sesuatu yang dibangun di atas kesombongan dan keangkuhan, Allah akan hancurkan dia dengan sangat cepat. Share and subscribe. Terus